Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, coba perhatikan benda-benda di sekitar kita. Ada yang bulat, ada yang runcing, ada juga yang kotak. Semua benda itu punya bentuk. Hari ini kita akan belajar mengenal bentuk bangun, mengelompokkan, menyusun, dan menguraikan bentuk-bentuk itu. Mari kita mulai. Yang pertama, ada bentuk lengkung. Ini adalah bentuk lengkung. Bentuk lengkung tidak memiliki sudut, garisnya mengelilingi dengan lembut. Contohnya donat, piring, telur, dan jam dinding. Bentuk lengkung biasanya terlihat bulat atau bulat lonjong. Yang kedua, bentuk segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Bentuk ini bisa ditemukan pada atap rumah, rambu lalu lintas, atau makanan yang ujungnya runcing. Dan yang ketiga, ada bentuk segi empat. Segi empat memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Contohnya buku, kotak pensil, ubin, atau kue berbentuk persegi. Bagian 2 mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Setelah mengenal bentuk dasar, sekarang kita belajar mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Piring berbentuk lengkung, melon berbentuk lengkung, telur berbentuk lengkung, jam dinding juga berbentuk lengkung. Kita masukkan semua benda itu ke dalam kelompok bentuk lengkung. Mengelompokkan benda membantu kita memahami ciri-cirinya. Bagian 3, menyusun bentuk bangun. Bentuk-bentuk sederhana bisa disusun menjadi bentuk baru. Ini contoh cara menyusunnya. Yang pertama yaitu 1 segi 4 sebagai badan rumah, 1 segi 3 sebagai atap rumah. Kedua yaitu pohon, 1 segi 4 panjang untuk batang, 1 lingkaran besar atau 1 segi 3 besar untuk daun. Ketiga yaitu wajah, 1 lingkaran besar sebagai kepala, 2 lingkaran kecil untuk mata, dan 1 garis lengkung untuk mulut. 4 yaitu kapal, 1 segi 4 panjang sebagai badan kapal dan 2 segi 3 sebagai layar. Ketika menyusun bentuk, kita menempelkan atau menata bentuk bangun sehingga menjadi gambar baru yang bermakna. Bagian 4, menguraikan bentuk bangun. Jika tadi kita menyusun, sekarang kita menguraikan. Menguraikan berarti memisahkan sebuah gambar menjadi bentuk-bentuk kecil yang menyusunnya. Contohnya, yang pertama, gambar rumah. Rumah dapat diuraikan menjadi segi 4 dan segi 3. Contoh yang kedua, gambar mobil. Mobil dapat diuraikan menjadi yang pertama segi 4 besar untuk badan mobil, yang kedua lingkaran untuk roda, yang 1 segi 4 kecil untuk jendela. Contoh yang ketiga, gambar roket. Roket dapat diuraikan menjadi 1 segi 4 panjang, 1 segi 3 besar di bagian atas, dan 2 segi 3 kecil di bagian samping. Yang keempat, gambar kue ulang tahun. Kue ulang tahun dapat diuraikan menjadi segi 4 besar dan beberapa lingkaran kecil sebagai hiasannya. Dengan menguraikan bentuk, kita belajar bahwa gambar yang besar sebenarnya terbentuk dari bentuk-bentuk yang lebih kecil. Bagian kelima, menghubungkan bentuk dengan benda sehari-hari. Banyak benda di sekitar kita yang menyerupai bentuk bangun. Jam dinding seperti lingkaran, jendela seperti segi 4, topi ulang tahun seperti segitiga, tutup botol seperti lingkaran, dan kotak makanan seperti segi 4. Dengan mengenali bentuk-bentuk ini, kita lebih mudah memahami benda yang ada di sekitar kita. Jadi, hari ini kita sudah belajar
Yang pertama, mendeskripsikan bentuk bangun. Yang kedua, mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, menyusun bentuk bangun menjadi gambar baru. Yang keempat, menguraikan gambar menjadi bentuk dasar. Banyak sekali hal yang bisa kita buat dari bentuk-bentuk sederhana. Cobalah di rumah nanti, susun bentuk-bentuk itu menjadi gambar yang kalian suka.